way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakostal adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekadar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena, yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal
dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang, tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love, di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. For Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, puji nama Tuhan. Saya mau bertanya, berapa banyak di sini kita datang dengan hati yang bersyukur, kita datang dengan hati yang bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau sama-sama datang, bawa hati kita memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari satukan hati, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini Tuhan. 1 minggu sudah kami lalui dan kami sungguh melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat yang terbaik, saat yang terindah, kami rindu pagi hari ini datang untuk memuji, menyembah-Mu, sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya di saat kami menyembah, Tuhan hadir bagi setiap kami, melawat hati kami, melawat jiwa kami. Dan kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan ketika kami datang. Kami diberkati, kami dibolehkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari bawa hatimu, kita mau datang dengan ucapan syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Terima kasih Tuhan. Pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cahaya
dengan iman kita nyatakan bersama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah layu di dalam hidup kami. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan pujian, mari sembah Dia. Mari sembah Dia, jangan engkau berdiam diri. Karena hanya Tuhan yang layak kami sembah, kita tinggikan. Oh, haleluya. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan. Para tekasyakara da bara tekasyada da bara tekasyada da bara. Para kiri sikiri tikiri sikara da bara. Mamara tekasyada da bara tekasyada da bara. Para tikiri sikara da bara tekasyada da bara. Para tekasyakara da bara tekasyada da bara. Para tikiri sikiri sikara da bara. Para tekasyada da bara tekasyada da bara. Ira kata tasyana ira ta tikiri sikara da bara tekasyada da bara. Para tikiri tikiri sana da bara. Tekasyada da bara. Sungguh hanya Engkau Tuhan. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tidak akan pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Kita mau memuji dan meninggikan Tuhan lebih lagi. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu yang nama yang besar. Hanya nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan
Sekali lagi kita akan nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala. Kita mau memuji lebih lagi. Lebih lagi. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis sebentar, nyalakan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sorak-sorai kemeriahan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari boleh silakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk setiap musim dalam hidup kami Bapa. Kau terlalu baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa. Ketika kami boleh ada di bait-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai di bulan April ini Tuhan. Bulan yang akan kami merayakan hari kematian-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk curahan darah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kutuk kami Tuhan, dengan darah-Mu Bapa telah dihapuskan. Biarlah kami mengerti Tuhan, biarlah kami memahami, Roh Kudus menuntun kami Tuhan. Supaya kami menghargai apa yang menjadi pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak menyanyiakan hidup kami, tapi kami mau menyenangkan-Mu. Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan Gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami juga membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sikara lika laba sikinina laba sikara balaba laba sangka. Biarlah berkat-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, api-Mu Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan para pemimpin dan pembina rohani kami Bapa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan perintahkan bagi mereka Bapa. Supaya setiap umat yang Tuhan percayakan bagi mereka menjadi umat yang diberikan kemenangan. Kami menjadi umat yang dimenangkan Tuhan. Lewat kepemimpinan mereka Bapa, kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Dan di saat kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan, kami menjadi umat-umat yang menuai banyak jiwa untuk ada bersama-sama dengan Engkau di surga Bapa. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kesehatan. Bahkan kami percaya Tuhan, apa yang mereka perlukan untuk pelayanan, untuk keluarga mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mencukupkan itu bagi mereka. Bapa di surga, kami juga membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami bersama-sama, kami bersehati. Ada kekuatan besar Tuhan ketika kami bergandengan tangan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Semua program yang sudah kami susun, kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik. Dan kami terlalu percaya Tuhan, apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi harapan dari semua jemaat GBI Gunung Padang. Ketika Tuhan sudah mempercayakan kami tempat yang luas, yang lebar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima tempat ini menjadi milik kami Bapa. Dan kami terlalu percaya Tuhan, fasilitas yang akan Tuhan sediakan bagi kami, yang belum kami punya saat ini Tuhan sudah cukupkan. Tuhan memberikan dana bagi kami. Sehingga semuanya itu bisa tercukupi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang punya kekayaan bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendatangkan kekayaan bangsa-bangsa datang ke tempat ini, datang ke GBI Gunung Padang. Sehingga Tuhan, apa yang kami perlukan bagi gereja ini, bagi umat ini Tuhan, bagi pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Emas perak itu milik-Mu, dan saat ini kami terima. Bahkan bukan pelayanan saja Tuhan, bukan untuk gedung gereja, tapi kami semua Tuhan, 5 generasi GBI Gunung Padang, kami terima berkat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di musim ini Tuhan, tapi kami percaya kami tidak kekurangan sedikit pun, tapi kami berkelimpahan, berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami siap menjadi berkat untuk orang lain. Kami terima Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Jemaat GBI Gunung Padang mengangkat tangan kami. Kami menerima berkat rohani, berkat kesuksesan, berkat keuangan Tuhan. Berkat kesehatan mengalir dalam hidup kami. Engkau memberkati semua usaha bisnis kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau sudah buat berhasil. Dan kami percaya GBI Gunung Padang siap menuai jiwa di 18 kecamatan.
untuk kemuliaan dan kehormatan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu Tuhan, yang ada di Purbalingga ini, kami panggil, datang bersama kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena kami terlalu percaya keselamatan hanya ketika kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kami, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa dan kota kami. Kami percaya Tuhan, apa di musim ini Tuhan, apapun perkiraan Tuhan, mau badai, mau apapun Tuhan, maupun penyusutan perekonomian, apapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ambil kendali bangsa ini, Engkau ambil kendali kota ini, dan kami deklarasikan Tuhan, sejahteralah bangsa Indonesia, makmurlah bangsa Indonesia, sehatlah bangsa Indonesia, perekonomian kami maju Bapa, karena kami terlalu percaya Engkau berjalan, Engkau memegang tangan pemerintahan kami, Engkau memegang tangan Pak Prabowo, Engkau memegang tangan Pak Gibran, bahkan seluruh gubernur-gubernur, bahkan sampai dengan pemerintahan yang paling kecil Tuhan, Engkau pegang. Biarlah hati mereka melakukan tugas dan tanggung jawab hanya untuk kesejahteraan bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar nanti kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pak Hendro. Mari Bapak, biarlah kami terfokus Tuhan. Kami mengerti dan kami memahami apa yang menjadi pesan-Mu melalui hamba-Mu. Dan kami siap melakukannya. Berkati Pak Hendro Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan di dalam nama Tuhan Yesus bisa menyampaikan dengan kata-kata yang mudah. Berkati keluarganya Tuhan, berikan terus kekuatan, semangat, Roh Kudus menuntun agar tetap bisa melakukan tugas dan tanggung jawab Tuhan. Dan Tuhan berikan bagi Pak Hendro memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ampuni kami. Kami materikan dengan darah Tuhan Yesus, dan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian. Kita mau menghampiri tatah kudusnya.
berdiri, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita nyatakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin. Mari saya undang hambanya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersorak bagi Engkau. Kami bersorak bagi Engkau. Kami memuji dan menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, menyembah. Kami bersyukur akan Engkau. Kami bersyukur akan Engkau. Terima kasih Yesusku. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau duduk diam, belajar akan kebenaran firman. Hati kami mau diisi Tuhan. Tiada sesuatu pun yang tertinggal di sini. Baik hamba yang menyampaikan maupun Tuhan setiap pribadi yang mendengar. Semuanya ada dalam lawatan Tuhan yang luar biasa. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan untuk menguasai kami. Dan hadirat-Mu itu memenuhi kami Tuhan. Engkau akan menguatkan kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan. Di dalam keterbatasan hamba kami hanya bisa menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami perlu Tuhan tuntunan pengurapan Roh-Mu Tuhan kepada kami semua, terlebih kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata kehendak daripada-Mu Tuhan. Mari bersabdalah bagi kami.
Bersabdalah bagi kami. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dengan salam. Sebelah kanan kirimu, Tuhan memberkatimu. Terima kasih, Mbak Singer. Silakan duduk. Tuhan, kalau pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama dan kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya perenungan saya sedikit kesaksian. Pada mulanya perenungan saya tentang kepingin saya itu waktu itu berdoa tentang kemenangannya bagi kita. Saya berdoa. Bahkan saya katakan, ketika saya mempersiapkan ini, ada sesuatu yang Tuhan sedang taruh. Saya sendiri ketika saya ngomong sama istri, waduh, ini gak tahu kerasaannya kok ada satu beban, apa yang Tuhan sedang ingin katakan. Sempat saya ngomong sama tim doa, bantu doa, supaya jelas apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada kita. Dan dalam perenungan itu saya mendapatkan satu tema, kemenangan mengalahkan dunia. Kemenangan mengalahkan dunia. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Akan saya bacakan secara perlahan-lahan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Amin. Ketika saya membaca ayat ini adalah ayat yang Yohanes berikan. Sebenarnya ayat ini lebih banyak berbicara tentang kasih. Ketika saya melihat untuk penulisannya, ini sekitar abad pertama, akhir mendekati abad kedua. Nah, dalam penulisan ini sebenarnya Yohanes sedang ingin menunjukkan bagaimana identitas orang Kristen, ya kan? Bagaimana identitas orang Kristen yang seharusnya. Karena pada waktu itu sedang banyak aliran, dan salah satunya aliran yang sangat bertumbuh waktu itu adalah aliran Gnostik. Aliran Gnostik itu adalah aliran yang di mana dia itu mengutamakan akan penalaran ilmu pengetahuan. Dan waktu itu bertumbuh dengan sangat pesat. Dan untuk melawan ini, kekristenan perlu menunjukkan jati dirinya. Identitasnya itu bagaimana kekristenan itu. Makanya dalam tulisan ini, identitas yang jelas itu yaitu tentang kasih. Ya,
yaitu identitas tentang kasih. Lah, dalam menjelaskan identitas tentang kasih itu, rupanya diketemukan, makanya ketika dalam tulisan Yohanes ini diketemukan, Yohanes ingin menunjukkan bahwa orang Kristen itu sebenarnya bukan sekedar orang yang biasa sebenarnya. Orang Kristen itu Tuhan pilih, Tuhan jadikan sebagai anak, Tuhan angkat jadi anak-anak Allah, bukan menjadi orang-orang yang biasa. Ada sesuatu yang sedang ingin dijelaskan oleh Yohanes, yaitu apa? Orang percaya memiliki kemenangan mengalahkan dunia. Amin. Orang percaya memiliki kemenangan mengalahkan dunia. Makanya ketika saya sempat merenungkan, saya menemukan dua pembahasan dari ayat ini. Yaitu pembahasan yang pertama, saya menemukan apa yang dimaksud dengan dunia. Yang jelas dunia itu bukan cuma sekedar bicara bumi. Ya kan? Tetapi akan kita lihat lebih jauh, lebih banyak berbicara tabiat dan apa yang ada di dalam dunia. Itu yang pertama, pembahasan yang pertama. Dan pembahasan yang kedua, kita akan melihat siapa yang mengalahkan dunia. Ya. Jadi ada dua pembahasan. Apa yang dimaksud dengan dunia dan siapa yang mengalahkan dunia. Nah, di dalam pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan dunia? Sekali lagi saya katakan, yang dimaksud dengan dunia ini bukan berbicara bumi, bukan berbicara cuma sekedar bentuk daripada planet ini. Ataupun sekedar dalam arti berbicara antara manusia, tumbuhan, hewan. Yang dimaksud dengan dunia ini lebih menunjuk kepada manusia yang memiliki suatu tabiat, yang memiliki suatu karakter, yang memiliki suatu sifat, yang dimana sifatnya adalah sifat yang sudah dikatakan jatuh dari dosa. Kita sangat ingat kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kisah kejadian. Kitab Kejadian itu menjelaskan bagaimana oleh karena keinginan, rasa ingin tahu, rasa ingin, dan oleh karena bujukan, manusia jatuh oleh si ular yang cerdik. Dikatakan di situ, manusia terperangkap oleh karena bujukan daripada iblis. Katakan apa? Supaya seperti Allah. Seperti Allah. Itu yang membuat akhirnya manusia jatuh. Dan rupanya efek daripada kejatuhan ini adalah efek yang panjang. Bibit daripada dosa ini membawa suatu dampak yang panjang. Di mana tabiat iblis, kemudian tabiat daripada keangkuhan hidup itu muncul dalam diri manusia. Manusia yang pada mulanya dikatakan gambar dan rupa Allah. Manusia itu sebagai patronnya Allah, luar biasa kan? Tuhan ciptakan manusia itu patron daripada Allah. Tetapi karena rusak, sekali lagi, muncullah yang dikatakan perbuatan. Makanya ketika berbicara kepada dunia, itu berbicara
bagaimana sifat, karakter itu muncul. Dan itu menjadi suatu masalah besar. Coba dibandingkan. Dalam 1 Yohanes 2, 15 dan 17. Dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. 6. Ini yang jelas. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Nah, ini berbicara apa yang ada dalam dunia, ini berbicara karakter, sifat, itu apa? Keinginan daging, kemudian apa lagi? Dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Rupanya ini adalah karakter yang ditanamkan oleh karena dosa. Paulus sangat jelas perbuatan daging itu telah nyata dalam Galatia 5. Ya kan? Percabulan, kecemaran, iri hati, kemudian kepahitan, ya kan? Tidak ada penguasaan diri, amarah. Disebutkan dalam Galatia 5, 19-21. Itu menyatakan akan perbuatan daging. Sebenarnya tanpa sadar, tidak ada orang yang kebal akan yang namanya perbuatan daging. Ya kan? Bagi saya pun, saya tidak kebal akan perbuatan daging. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya kan? Kalau kita tidak ada dalam kepenuhan roh, kalau hidup kita tidak adanya satu persekutuan dengan Allah, engkau pun akan jatuh. Ya kan? Tidak peduli pendeta, tidak peduli majelis, tidak peduli engkau pendoa. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau akan bisa jatuh. Yang namanya ngerem perbuatan daging itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Ya kan? Kalau bicara masalah keinginan, saya ini pernah hidup di perumahan. Kalau orang perumahan itu, kalau ada tetangganya satu beli kulkas, yang lainnya kepingin, Pak, masa Bapak itu bisa beli kulkas? Ayo, sekarang beli kulkasnya kecil, beli yang lebih gede Pak, Bapak kan lebih mampu. Iya kan? Yang satu beli sepeda motor, yang satunya kepingin mobil, ya kan? Yang satu baru bangun kecil-kecilan, yang sebelahnya, Pak, sebelah itu loh Pak, masa bisa bangun, kita nggak bisa. Kadang-kadang kalau bicara keinginan, gengsi, ya kan? Itu membuat jadi satu masalah. Bapak-bapak itu paling sedih kalau diajak istrinya itu ke mall. Kalau ada yang namanya sale, aduh, ini yang bikin pusing. Tapi kalau perempuan sini nggak ada ya Bu ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Yang namanya sale, aduh, itu bikin pusing. Kadang-kala ini diskonnya gede loh. Iya kan? Ini biasanya nggak ada diskon.
gaji nggak ada masalah. Makanya doa untuk bapak-bapak yang bekerja diberkati supaya bisa memenuhi bisa memenuhi kebutuhan istri, ya kan? Ya kan? Tapi kalau gajinya pas-pasan, ya jangan memaksa dong, ya kan? Kasihan suamimu, ya kan? Sudah berjerih lelah, sudah membanting tulang. Sekali lagi bicara itu keinginan daging. Dan dimulai itu sebenarnya, makanya kita ketika berbicara keinginan daging, itu bicara mata. Ya kan? Mata ini memang, kalau orang nggak ada mata itu bingung. Benar nggak? Setuju? Kalau nggak ada mata bingung orang. Tapi sebaliknya, banyak orang kejatuhan itu dari karena mata. Makanya, kalau nggak percaya, kalau dunia menyebutkan ada 3 ta, ya kan? Tata, harta, dan wanita. Ini rata-rata dimulai dari mana? Mata. Loh, benar nggak? Harta itu tetap dimulai daripada mata loh. Ya, mata ini kalau tidak disalibkan ini jadi masalah, Bapak Ibu. Ya, mata ini kalau nggak disalibkan jadi satu masalah. Makanya perlu kita itu untuk apa? Mengendalikan. Makanya saya sempat membaca, mata itu disebut sebagai apa? Mata itu kalau Lukas 11:34 itu disebut sebagai mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu itu baik, itu memberikan terang begitu Bu. Tetapi kalau matamu jahat, itu akan menghasilkan kegelapan. Bahkan ada yang menyebut mata itu sebagai suatu jendela jiwa. Yang mengatakan demikian, dengan mata seseorang itu dapat mengungkapkan banyak hal tentang perasaan ataupun emosi yang ada di dalamnya. Itu oleh karena mata. Ya kan? Makanya mata perlu disalibkan. Ya kan? Bagi laki-laki tidak ada yang kebal wanita cantik. Ya kan? Bagi laki-laki tidak ada kebal yang wanita cantik. Termasuk juga saya. Engkau kuat dan saya kuat. Oleh karena apa? Kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat. Dan kita dapat mengalahkan daging. Karena berbicara dunia, ini berbicara masalah bagaimana keinginan di dalamnya ini akan merusak. Dan tambah hari, itu semakin merajalela. Ya. Berita yang lagi heboh sekarang, dokter, ya kan, PPDS di Bandung memperkosa pasiennya. Heboh, ini lagi apa? Lagi ngetren. Yang lagi ngetren di berita, karena saya lagi mengikuti berita terus. Bicara masalah pembunuhan, banyak sekarang kemarin juga ada pembunuhan oleh karena apa? Selingkuh. Ya kan? Karena cemburu. Dan sekali lagi, berbicara ini, tidak ada orang yang kuat. Tidak ada orang yang dapat bertahan kalau engkau tidak adanya satu persekutuan dengan Allah. Kejahatan tambah lama akan menunjukkan kejahatan akan semakin meningkat. Tetapi sekali lagi,
sebenarnya ada satu jaminan yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Pada bagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana siapa yang mengalahkan dunia. Ya kan? Kalau dikatakan disebut ayat yang keempat, itu sangat jelas sekali. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi yang mengalahkan dunia itu yang lahir dari Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kalau kita lihat, gampang jawabannya. Yang mengalahkan dunia itu iman. Tetapi rentetannya bagaimana? Bagaimana iman itu dapat mengalahkan dunia? Bagaimana iman itu dapat kita memiliki iman? Sekali lagi, iman itu iman berbicara iman keselamatan. Pertama, kita bicara iman keselamatan, ya sudah beres. Percaya Yesus, sudah beres. Itu bicara iman keselamatan. Tetapi ketika berbicara iman mengalahkan dunia, ini bicara bagaimana kalau Filipi menyebut bagaimana kau mengerjakan iman itu. Iman itu dibuktikan. Bagaimana kau hidup dalam iman. Sekarang kita lihat coba. Kita lihat yang pertama. Yang mengalahkan iman itu adalah, yang mengalahkan dunia itu adalah orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu yang apa? Yang pertama. Bagian A. Ayat yang pertama. Setiap, yang pertama. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir daripada Allah. Jadi disebut orang yang lahir dari Allah itu yang apa? Yaitu orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Mengapa Yohanes ini menjelaskan Yesus adalah Kristus? Saya sempat membaca, kalau memang Kristus itu di dalam bahasa Yunani itu memiliki arti yang diurapi. Ya. Kristus dalam bahasa Yunani itu memiliki arti yang diurapi. Nah, lebih jelas lagi, Kristus ketika kita selidiki dari bahasa Ibrani, itu dari kata Masiah, atau orang menyebut Mesias. Ya. Itu memiliki arti Yesus dipilih Allah sebagai penyelamat. Berarti orang yang percaya Yesus adalah penyelamat, itu yang daripada Allah. Karena banyak orang yang juga percaya Yesus itu cuma sebagai guru. Dan banyak orang yang percaya Yesus itu cuma nabi. Betul? Kalau mau kita bisa jujur, sampai saat ini itu masih banyak orang yang menyebut Yesus itu adalah nabi. Tetapi yang dikatakan lahir daripada Allah, yang dikatakan lahir daripada Allah, yang memiliki iman kepada Allah, yaitu yang percaya Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah yang diurapi. Itu yang Tuhan katakan, engkau adalah orang-orang yang lahir daripada Allah. Makanya menjadi satu koreksi. Ketika bicara mempercayai Yesus sebagai penyelamat, itu bicara masalah pribadi. Bukan sekedar sekali lagi
Orang yang lahir daripada Allah, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu adalah bicara pribadi. Bukan bicara karena aku ini jadi orang Kristen karena keturunan. Ya karena mama papaku kan wong Kristen, mbahku itu Kristen, engkongku itu Kristen. Jadi aku ke gereja itu karena mereka bukan. Bicara iman kepada Kristus itu bicara pribadi. Setiap yang ada di tempat ini, kita semua, tidak peduli siapapun juga, engkau dikatakan lahir daripada Allah. Itu kalau engkau mengakui bahwa Yesus adalah penyelamatmu dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan penyelamat dalam hidupmu, engkau belum beriman kepada Allah. Sekali lagi saya tegaskan, jika di antara kita belum adanya satu pengakuan secara pribadi, Yesus adalah Kristus, penebus, penyelamat dalam hidup, engkau pun dikatakan belum lahir daripada Allah. Karena sekali lagi, iman yang mengalahkan dunia itu dimulai daripada konsep pertama yang mendasar ini. Yaitu dimulai adanya satu pengakuan secara pribadi, Yesus sebagai penyelamat. Dan yang kedua, bagian-bagian yang kedua, orang yang beriman atau lahir daripada Allah itu sebenarnya itu Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Dan seringkali kita dengar Efesus 1 ayat 13, di saat orang percaya, orang itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi luar biasanya, Allah itu ketika seseorang itu percaya, orang itu Tuhan beri, orang Tuhan taruh dalam hidupnya, yang namanya Roh Kudus. Ya, itu luar biasanya. Dan Roh Kudus inilah yang bekerja lebih jauh sebenarnya, lebih jauh. Dan pada bagian yang ketiga, di mana Roh Kudus itu akan bekerja, Roh Kudus itu akan menuntun orang percaya pada kebenaran. Makanya dikatakan iman yang membawa satu kemenangan untuk mengalahkan dunia. Itu kan apa? Adanya Roh Kudus yang dalam pribadi kita, yang menuntun, yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Coba dibuka. Dalam Yohanes 14, 15 sampai 17. Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini bicara Roh Kudus. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dikatakan apa? Ia akan memberikan seorang penolong. Ya, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. 16. Aku minta, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima seterusnya. Dikatakan, ketika orang percaya Roh Kudus itu sebagai penolong. Saya, kalau dalam Alkitab saya itu, di lama itu, kemarin saya buka. Dalam catatan, kalau saya itu, Alkitab ketika saya menemukan sesuatu yang baru, itu saya catat. Makanya kemarin tuh ketika saya pergi Alkitab saya itu ke Bintal, bawa taksi Bapak Ibu. Kemarin bawa, saya lupa, saya waktu pulang dari Sidoarjo, saya naik taksi itu dari bandara ke tempat adik saya lupa Alkitab saya itu kebawa. Alkitab dan
catatan-catatan khotbah. Kalau saya itu baca itu, saya menemukan itu, saya catat. Saya sempat, aduh, Alkitab yang saya punya itu sudah lama. Ini mungkin sudah ada 25 tahunan. Jadi itu dalamnya itu penuh catatan. Nah, singkatnya, di waktu saya buka, dan rupanya puji Tuhan, yang nemu mungkin bingung, kok nemunya bukan duit, Alkitab. Jadi WA, Alkitabnya dikembalikan. Dan puji Tuhan, akhirnya Alkitab beserta tasnya balik minggu yang lalu. Nah, dalam catatan itu saya apa ya? Saya menemukan arti penolong. Kembali, arti penolong. Arti penolong ini yang dipakai arti penolong ini sama dengan penolong antara pria dan wanita. Arti penolong yang dipakai ini seperti penolong istri itu disebut sebagai penolong. Nah, rupanya Alkitab ingin menjelaskan Bapak Ibu, mengapa dipakai arti penolong. Roh Kudus itu ada. Ketika engkau percaya, itu ada satu kesatuan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menjadi penolong dalam hidup. Roh Kudus itu akan menjadi penghibur dalam hidupmu. Roh Kudus itu akan menjadi penuntun dalam hidupmu. Roh Kudus itu akan memberikan kepadamu jalan ketika engkau dalam kesusahan. Itu arti penolong. Seberapa pentingnya, sebagaimana suami dan istri. Makanya ketika arti penolong ini dikembangkan lebih jauh atau dijelaskan lebih jauh kepada orang percaya yang ada Roh Kudus, disebut sebagai penolong. Di situ penolong itu akan membawa kepada jalan kebenaran. 1 Yohanes 16, coba buka. Yohanes 16. Nah, inilah yang membuat sebenarnya bagaimana orang percaya itu 13, Yohanes 16, 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus itu, yang disebut sebagai penolong itu, yaitu apa disebut lagi? Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh kebenaran itu akan membawa kepada kebenaran, ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu akan membawa kamu, akan memimpin kamu kepada kebenaran. Makanya iman yang lahir daripada Allah, iman dengan beriman kepada Kristus yang dimana Roh Kudus itu ada dalam hidupmu, itu akan memimpin, akan membawa, akan kau dibawa kepada kebenaran. Dan itu yang membuat engkau dapat mengalahkan dunia. Itu yang dikatakan engkau dapat mengalahkan dunia. Kenapa? Engkau dibawa kepada seluruh kebenaran itu. Dan sekali lagi, ini adalah suatu proses. Ya kan? Makanya Efesus itu pernah berkata, Paulus kepada Efesus 4, kalau nggak salah 31 atau 32 itu. Mengapa dikatakan jangan dukakan Roh Kudus itu jangan didukakan, Bapak Ibu.
Kenapa? Ketika dipimpin, kita berjalan pada keinginan kita. Kita berjalan pada kemauan kita. Ketika seseorang berjalan pada keluar role yang Tuhan tentukan, berarti engkau sedang mendukakan. Kalau engkau misalnya satu contoh, engkau terbiasa dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan peka untuk bicara jujur. Ketika engkau berdusta, itu hatimu akan memberontak. Ya kan? Engkau akan dituduh. Kalau engkau terbiasa bicara jujur, ketika engkau berdusta, engkau akan dituduh. Sekali lagi, ketika engkau terbiasa pribadi yang dapat menguasai diri, ketika engkau kemudian marah-marah, kemudian setelah ingat, kamu aduh, itu salah. Itu Roh Kudus membawa engkau. Ketika keinginan dagingmu sedang muncul, dan kau ingin melangkah ke depan, maju, ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan masih mengingatkan. Jangan. Ketika diterjang bagaimana? Engkau akan menanggung akibatnya. Untuk menjadi satu pribadi yang mengalahkan dunia, kepekaan untuk menjaga Roh Kudus jangan sampai berduka, itu sangat penting. Dan sekali lagi, pribadi-pribadi yang dapat mengalahkan dunia, itu pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga Roh Kudus dalam pribadinya. Itu berfungsi dengan secara maksimal. Dan sekali lagi saya katakan, tidak ada yang kebal dengan yang namanya dosa. Tidak ada yang kebal yang namanya dosa. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau akan jatuh. Makanya persekutuan itu sangat-sangat perlu. Persekutuan itu sangat-sangat perlu dan akan membawa engkau untuk engkau tetap kuat dan tetap eksis untuk di dalam keadaan dunia ini. Ya. Kalau kita lebih jauh kan melihat kembali kepada satu Yohanes. Roh Kudus itu bukannya sekedar membawa kepada suatu kebenaran, tetapi Roh Kudus membawa kepada kasih pada Allah. Roh Kudus itu membawa kasih kepada Allah. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapa yang setuju ayat ini? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju? Ini Alkitab yang ngomong loh. Perintah-perintahnya itu tidak. Bagi orang yang tetap menjaga untuk Roh Kudus dalam pribadinya terpelihara, tidak didukakan perintah-perintahnya. Tetapi orang yang seringkali mencoba keluar, mencoba melanggar, mencoba untuk menerobos, mencoba untuk menentang,
saya tetap belajar perlahan-lahan, tetapi sudah mulai dapat menguasai. Kalau orang nyetir itu lampu hijau kentes terus. Ya kan? Lampunya masih hijau kentes enggak apa-apa. Ketika sudah kuning harusnya mulai rem. Harusnya, ya kan? Tapi kalau bagi sopir masih kentes. Nah, ini yang namanya belajar. Saya pun lagi belajar. Sekarang sudah mulai kuning. Ya harus mulai diapakan? Rem. Ya kalau merah ya jangan dikentes. Tambah salah, ya kan? Ya kan? Ini satu contoh. Ya kan? Ya, satu contoh. Bagaimana kita bisa mengendalikan. Ya kan? Yang kadang-kala jadi masalah itu kadang-kala kalau yang jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu ada rambu-rambu lalu lintas merah. Nah, itu kan bingung. Sepi. Iya kan? Sepi. Nah, tetapi sekali lagi belajar. Yang nggak tahu sepi, nggak tahu apa, pokoknya lampu merah, ya berhenti. Meskipun yang lainnya jalan. Ya. Ini namanya belajar. Menuruti. Kalau engkau dan saya belajar untuk demikian, engkau pun akan dapat mengatasi. Dikatakan perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Orang yang mengasihi Allah itu pasti menuruti perintah-perintahnya. Coba dibuka. 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2. Satu Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya kan, dikatakan kalau kita ngomong mengenal Allah berarti kita harus menuruti perintah-perintahnya. Keempat. Selanjutnya, barang siapa berkata, aku mengenal dia, ngomong aku ini mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta. Jadi orang yang tidak menuruti perintahnya itu dikatakan pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Yohanes 8:44. Dikatakan apa? Orang tidak menuruti perintah pendusta. Yohanes 8:44 buka. Orang yang tidak menuruti perintah dikatakan pendusta kan? Kalau Yohanes 8:44 coba. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblis itu bapak segala dusta. Disebut orang yang tidak melakukan kehendak Allah disebut sebagai apa tadi? Pendusta. Berarti orang yang melawan dengan tidak menuruti kehendak Allah itu disebut sebagai anak-anak apa? Gak jelas. Anak-anak apa? Anak-anak iblis. Iya kan? Orang yang tidak mau menuruti perintah, yang mencoba terus melanggar perintah, itu disebut sebagai pendusta. Dan iblis disebut sebagai bapak pendusta. Berarti orang yang terus-menerus melanggar firman Tuhan. Secara kasar disebut engkau dan saya sebagai anak-anak iblis. Ya kan? Sebab apa? Engkau dilahirkan dengan benih ilahi.
Engkau dan saya dilahirkan dan dipilih. Engkau telah diangkat dan saya pun telah diangkat menjadi anak Allah. Dengan benih ilahi inilah engkau dan saya dibawa untuk dapat menjadi pemenang-pemenang dalam. Sekali lagi, kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu kemenangan oleh karena iman kepada Yesus Kristus secara benar. Di mana engkau mengerjakan iman itu, Roh Kudus dalam dirimu akan kau bawa, terus kau kembangkan. Roh Kudus itu akan membawa terus kepada jalan kebenaran. Roh Kudus itu akan terus membawa engkau kepada jalan di mana yang harusnya Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya engkau akan dibawa kepada untuk mengasihi Allah. Dan makanya tandanya bagi orang percaya, orang percaya itu harus mengasihi. Orang percaya itu harus mengasihi. Dan kalau diketemukan dalam dirimu dan diriku tidak mengasihi, perlu introspeksi. Apakah engkau sebagai anak-anak Allah? Sekali lagi, orang yang mengenal Allah tidak terkecuali itu pasti mengasihi. Engkau mengasihi, itu tandanya engkau adalah orang-orang yang benar. Dan engkau siap untuk Tuhan bawa kepada pemenuhan janji-janji. Sebagai penutup, ayo kita baca bersama-sama. Ya, penutupnya itu. Kesimpulan. Mari saya undang semua paket berdiri. Penutupnya, kesimpulan. Orang yang percaya, ya, yuk kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Orang yang percaya atau beriman kepada Yesus akan didiami Roh Kudus dan dituntun kepada jalan kebenaran dengan terus berjuang mengalahkan dunia sampai pada menerima janji Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, karena yang ku sembah Tuhan yang besar di atas segalanya. Atas. Sekalipun ku memiliki iman seperti biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya Engkau dapat menjadi jalan. Ku percaya badanku dapat kau redamkan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya Engkau dapat menjadi jalan. Ku percaya badanku dapat kau redamkan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan dengan insan iman yang mengalahkan dunia. Biar musik menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, perlu kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah imanmu bertumbuh, berjalan dalam pimpinan Tuhan?
sehingga engkau dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, Kristus telah kalahkan dunia di atas kayu salib. Dengan kematiannya, dengan dia membayar lunas dosa kita, dengan dia telah menebus kita di atas kayu salib, dia terlebih dahulu menang. Dan bagi orang percaya yang percaya kepadanya, ada suatu jaminan, ada kemenangan bagi orang percaya. Kalau engkau bersandar kepada iman kepada Yesus Kristus. Karena sekali lagi, iman kepada Yesus membawa satu kemenangan. Kemenangan. Dan sekali lagi, meskipun berat, melawan daging, melawan mata, melawan gangguan hidup, berat. Tetapi sekali lagi, di dalam nama Yesus ada kemenangan bagi orang yang berjalan dan dalam tuntunan akan Tuhan. Sekali lagi Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita nyanyikan kur. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya baik dapat kau redam. Ku percaya dapat ku tinggalkan dengan kuasa iman yang mengalahkannya. Ku percaya lau dapat menjadi jalan. Ku percaya badai dapat kau redam. Amin, 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 amin. Ku dapat ku tinggalkan dan F saja mengalahkannya. Ku percaya, ku percaya, amin, amin, menjadi jalan. Ku percaya badai dapat kau redakan, amin. Ku percaya, amin, dapat ku tinggalkan. Dengan waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Ku percaya gunung pun dapat kau ringgakan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Oh, amin Tuhan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Oh, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita rindu menjadi orang yang berkemenangan. Dan Tuhan merindukan kita sebagai gerejanya. Apapun tantangan, apapun godaannya yang ada dalam dunia ini. Keinginan dagingkah, keinginan matakah, atau keangkuhan hidup. Sebagai orang percaya, engkau harus menjadi orang yang terus berkemenangan. Oleh karena pagi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, Tuhan yang melihat isi hatimu, Tuhan yang melihat kerinduanmu, Dia melihat sejauh mana responmu terhadap firman Tuhan yang hari ini kau dengar. Jika engkau mau menjadi orang yang hidup dalam kemenangan, maka kita harus menjadi orang yang lahir dari Allah. Kalau engkau hidup menjadi orang yang berkemenangan atas dunia ini, engkau harus beriman sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau mau hidup berkemenangan atas dunia ini, izinkan Roh Kudus yang terus mengendalikan kehidupanmu masing-masing. Oleh karena pada pagi ini, sebelum kita lebih jauh masuk dalam doa bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah ini, saya rindu setiap kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan ini aku. Izinkan Roh Tuhan menjamamu. Izinkan Roh Tuhan melawat hidupmu. Sehingga kehadiranmu dalam ibadah ini tidak sia-sia, tapi kehadiranmu dalam ibadah ini engkau punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Membuat rohmu terus bergelora, membuat rohmu tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Lihat tangan anak-anakmu. Kami angkat tanganmu di hadapanmu. Kami rindumu, kami rindu rohmu Tuhan. Melawat setiap kami. Jamah, jamah, jamah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, buka suaramu Tuhan. Yesus, ini kami umat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Melawat setiap kami. Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus, haleluya. 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 Bersamamu
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, katakan memberi kemenangan, memberi kemenangan. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu, amin Tuhan, hanya bersamamu Tuhan ku lewati sebuah perkenanan. Oh, teguhkan hatiku, hatiku, Engkau yang bertindak, oh, memberikan pertolongan, pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang percaya Tuhan berikan kemenangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Lihat kuasa-Mu yang kudus dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Kami percaya jika ibadah kami boleh berjalan sebagaimana mestinya, semuanya karena Engkau ada di tengah kami. Kami umat-Mu telah membawa segala pujian kami, korban syukur kami, biar semuanya boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dan kami bersyukur dalam ibadah ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini, firman Tuhan yang menggugah iman kami, membangkitkan iman kami, agar kami menjadi orang yang terus berkemenangan bersama dengan Tuhan. Materaikan firman Tuhan di hati kami, agar firman Tuhan itu terus bertumbuh, membawa kami terus menjadi anak Tuhan yang tambah mengasihi Tuhan. Pengalaman pribadi kami bersama Engkau dalam ibadah ini membuat kami semakin mencintai Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau terus melengkapi, Engkau terus mengurapi, supaya pelayan-pelayan mereka selanjutnya Engkau pakai dengan dahsyat. Hamba-Mu kan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, hikmat-Mu dan kuasa-Mu, tuntunan-Mu yang terus Tuhan berikan, supaya terus Engkau pakai menjadi alat yang luar biasa. Berkati kesehatannya dan berkati keluarga dan pekerjaannya, serta pergumulan-pergumulan dihadapi, supaya terus melihat karya Tuhan dinyatakan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Persiapan ibadah raya yang kedua, kami terus minta kuasa Tuhan yang memimpin kami dan umat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini. Nanti sore mereka bergegas untuk datang bersama kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kau sudah berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali pulang. Kiranya Tuhan menuntun langkah hidup kami supaya kami boleh kembali tiba di rumah dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Karena itu saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat secara jasmani terlebih berkat secara rohani, serta kasih-Nya yang sempurna yang Dia nyatakan bagi kita melalui putranya yang tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya manis dan indah dan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Hari ini
dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Silakan duduk.